Sebuah truk terguling di tengah jalan, muatannya tumpah ruah. Sopir dan kernetnya mungkin terluka, panik, tak berdaya. Di persimpangan itu, ujian kemanusiaan tiba-tiba hadir. Kamera kehidupan merekam, dan setiap orang yang melintas harus memilih menolong atau mengambil keuntungan. Pilihan ini bukan sekadar hipotesis. Ini cermin nyata yang menguji nilai-nilai kita. Menolong atau menjara, membantu atau mengambil, memberi simpati atau menambah derita. Respons kita terhadap musibah seperti ini adalah potret besar kondisi masyarakat kita. Apakah kita komunitas yang dibangun di atas empati dan solidaritas, atau sekumpulan individu yang hanya mementingkan diri sendiri? Kita semua pernah melihat berita truk kecelakaan. Ada yang menolong, ada yang menjara. Setiap barang yang diambil adalah milik seseorang, dan setiap tindakan kita punya konsekuensi. Di satu sisi, ada yang menambah derita korban dengan menjara. Di sisi lain, ada yang membentuk barisan, menolong, dan mengamankan barang. Mereka bergerak karena panggilan hati, bukan imbalan. Dua pemandangan kontras inilah yang akan kita telusuri. Dua sisi kemanusiaan yang sama-sama nyata, sama-sama ada di tengah kita. Wajah mana yang lebih sering kita lihat? Dan yang lebih penting, wajah mana yang akan kita pilih untuk kita tampilkan? Pilihan itu, pada akhirnya, menentukan siapa kita sebenarnya. Mari kita tatap sisi gelapnya terlebih dahulu. Bayangkan, truk pengangkut telur terguling, ribuan telur pecah di aspal. Sopirnya luka, cemas dan sendirian. Kerumunan datang, bukan untuk menolong tapi menjara. Tak ada yang bertanya, "Bapak tidak apa-apa." Mereka sibuk mengambil telur, seolah itu rezeki nomplok. Ini bukan fiksi, ini realitas pahit yang pernah terjadi di berbagai sudut negeri. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin karena dikhianati sesama akan membekas selamanya. Penjarahan bukan sekadar soal kemiskinan. Seringkali, pelakunya bukan orang kelaparan, tapi mereka yang tergoda kesempatan. Norma sosial bergeser, mengambil barang yang bukan haknya dianggap wajar. Inilah erosi nilai yang menakutkan ketika nurani tak lagi bersuara, dan penderitaan orang lain hanya jadi tontonan. Tindakan ini meninggalkan luka mendalam, bukan hanya kerugian materi. Masyarakat yang kehilangan empati, kehilangan kepercayaan. Kita harus bertanya apa yang mendorong kita menutup mata pada penderitaan orang lain. Inilah cermin yang harus kita hadapi bersama. Kini, mari kita lihat pemandangan berbeda, kisah nyata dari Bali. Sebuah truk bermuatan minuman terguling, ribuan botol tumpah di jalan. Warga sekitar, tanpa dikomando, membentuk barisan manusia. Mereka mengatur lalu lintas, memunguti botol dan mengamankan muatan. Tak ada yang menjara. Semua bekerja sama, bahu-membahu. Ada senyum, canda, dan semangat kebersamaan di tengah musibah. Mereka melihat ini sebagai kewajiban moral, bukan kesempatan. Sang sopir yang awalnya pasrah, kini terharu melihat solidaritas. Inilah gotong royong dalam bentuk paling murni, tindakan kolektif yang didasari empati. Di Bali, pemandangan seperti ini bukan anomali, tapi bagian dari kultur hidup. Solidaritas ini adalah bukti nilai luhur masih dipraktikkan. Masyarakat menunjukkan imunitas sosial terhadap keserakahan. Menolong adalah refleks, bukan pilihan yang dipikirkan berulang kali. Kisah ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Mengapa respons masyarakat Bali berbeda? Jawabannya ada pada akar budaya dan filosofi hidup mereka. Trihita Karana, 3 harmoni manusia dengan Tuhan, sesama dan alam, menjadi fondasi. Konsep Pawongan, harmoni dengan sesama, menanamkan bahwa kebahagiaan individu terikat pada komunitas. Menolong bukan sekadar kebaikan, tapi menjaga keseimbangan sosial. Sistem Banjar memperkuat nilai ini. Komunitas adat yang solid, terbiasa bekerja sama dalam suka dan duka. Ketika musibah terjadi, refleks komunal langsung bekerja. Panggilan menolong datang dari dalam, dari kesadaran kolektif. Inilah kekuatan modal sosial yang menjaga empati tetap hidup. Dua cermin. Penjarahan dan gotong royong terjadi di negeri yang sama. Mengapa respons bisa berbeda? Bukan sekadar soal ekonomi. Tekanan hidup memang bisa mendorong tindakan nekat, tapi bukan satu-satunya alasan. Banyak pelaku penjarahan bukan orang miskin, dan banyak komunitas sederhana justru penuh solidaritas. Perbedaannya terletak pada kekuatan atau kerapuhan nilai dan ikatan sosial. Di tempat penjarahan, nilai komunal melemah, individualisme menguat. Di Bali, Trihita Karana dan Banjar menjadi perekat sosial. Nilai empati dan kejujuran dipraktikkan, bukan sekadar diajarkan. Inilah perbedaan krusial yang menentukan respons masyarakat. Fenomena penjarahan adalah alarm keras. Ada yang salah dalam masyarakat kita.
Nilai luhur seperti tolong-menolong dan kejujuran mulai terkikis. Globalisasi dan media sosial menonjolkan individualisme dan materialisme. Pendidikan karakter belum cukup kuat membentengi generasi muda. Penegakan hukum pun sering tumpul menghadapi penjarahan massal. Pembiaran mengirim sinyal berbahaya menjarah itu boleh, tak ada konsekuensi. Norma sosial melemah, anomi mengintai. Kita harus mengakui masalah ini dan mencari solusi nyata. Memperkuat institusi sosial dan penegakan hukum adalah langkah penting. Meski nilai terasa luntur, harapan tetap ada. Kisah gotong royong membuktikan kebaikan masih hidup. Bayangkan jika setiap musibah disambut dengan pertanyaan, bagaimana saya bisa membantu? Jika semangat tolong-menolong jadi norma, Indonesia akan lebih aman dan nyaman. Kepercayaan tumbuh, solidaritas jadi fondasi bangsa. Energi bangsa bisa dialihkan untuk membangun, bukan saling curiga. Semua dimulai dari tindakan sederhana, memilih menolong saat melihat kesulitan. Budaya peduli bisa ditanamkan mulai dari keluarga. Ajarkan empati, hidupkan gotong royong, apresiasi kebaikan. Jika setiap individu berkomitmen, taman kemanusiaan akan tumbuh di seluruh Nusantara. Pada akhirnya, semua kembali pada kita masing-masing. Setelah melihat dua sisi kemanusiaan, kini saatnya memilih. Di persimpangan kehidupan, kita akan jadi penonton, penjara, atau penolong. Jangan remehkan kekuatan satu tindakan kebaikan. Pilihlah menjadi penjaga kebaikan. Ulurkan tangan tanpa pamrih. Satu tindakan empati bisa menular dan menginspirasi. Mulailah dari hal kecil, bantu tetangga, beri jalan ambulans, sebarkan berita positif. Latih otot empati kita setiap hari. Ketika ujian kemanusiaan datang, kita siap merespons dengan benar. Kita pewaris bangsa besar. Jangan biarkan nilai luhur terkikis zaman. Pilihlah untuk menyebarkan empati, bukan apatisme. Masa depan bangsa ditentukan oleh pilihan kita, setiap hari.